setelah tertangkapnya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tahun 1962 dan eksekusi yang mengakhiri hidupnya, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITI di Jawa Barat telah resmi berakhir. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Kartosuwiryo mungkin telah tiada, tetapi ide dan semangat perjuangannya masih hidup, menjalar seperti bara di bawah abu ke berbagai wilayah Nusantara. Di beberapa daerah lain di Indonesia, terutama di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, para tokoh Islam yang merasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah pusat mulai menjalin komunikasi dengan pengikut Kartosuwiryo. Mereka terinspirasi oleh gagasan Negara Islam Indonesia yang dianggap sebagai alternatif terhadap pemerintahan yang dinilai sekuler. Di Aceh muncul nama besar Teungku Muhammad Daud Bourewe, mantan gubernur militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo pada masa revolusi. Ia adalah seorang ulama karismatik, pejuang kemerdekaan, dan dihormati rakyatnya. Namun setelah kemerdekaan, ia merasa kecewa karena Aceh yang dijanjikan sebagai daerah istimewa dengan dasar syariat Islam, ternyata dilebur menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara tanpa penghormatan terhadap kekhususannya. Kekecewaan itu memuncak pada tahun 1993, jauh sebelum Kartosuwiryo ditangkap. Daud Bourewe menyatakan Aceh bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) di bawah pimpinan Kartosuwiryo, lalu mengeluarkan pernyataan terbuka, "Kami tetap setia kepada Islam dan kepada Negara Islam Indonesia, bukan kepada pemerintah yang menyeleweng dari ajaran Allah." Gerakan ini dikenal sebagai DITI Aceh, namun perjuangannya lebih bersifat politik dan keagamaan ketimbang militer. Daud Bourewe berupaya menegakkan syariat Islam dan menolak intervensi pemerintah pusat. Pemerintah kemudian menanggapinya dengan operasi militer terbatas, tetapi juga membuka jalan perundingan. Sementara di Sulawesi Selatan, muncul tokoh lain yang tak kalah keras kepala. Kahar Muzakar, mantan perwira TNI yang kecewa dengan pemerintah karena merasa dianaktirikan, telah menilai perjuangan kemerdekaan yang dahulu diperjuangkan bersama-sama telah diselewengkan oleh elit politik di Jakarta. Kahar, yang dikenal cerdas dan berjiwa militer sejati, akhirnya mendeklarasikan bergabung dengan Negara Islam Indonesia pada tahun 1992, telah membawa serta sebagian pasukan bekas gerilyawan dan mulai bergerilya di pedalaman Sulawesi Selatan. Kahar Muzakar kemudian membentuk Tentara Islam Indonesia Komando Sulawesi Selatan Tenggara, TIL KSST, dan menjadi salah satu gerakan DITI yang paling lama bertahan di luar Jawa. Gerilya Kahar Muzakar berlangsung lama, hampir 12 tahun lamanya. Ia membangun basis di hutan-hutan lebat dan pegunungan Luwu, mengatur pasukan, bahkan mendirikan sistem pemerintahan mini di wilayah yang ia kuasai. Kahar memimpin dengan disiplin militer yang tinggi, namun ideologinya tetap berakar pada gagasan Kartosuwiryo, sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam di luar sistem republik. Namun sebagaimana di Jawa Barat, tekanan TNI kian hari kian berat. Rakyat yang semula membantu perlahan menjauh karena lelah hidup dalam ketakutan dan konflik. Akhirnya pada 3 Februari 1965, pasukan TNI berhasil melumpuhkan Kahar Muzakar di hutan Lasolo, Kendari. Telah tewas tertembak dalam sebuah penyergapan. Dengan kematiannya, gerakan DITI Sulawesi Selatan pun berakhir. Sementara itu di Kalimantan Selatan, gerakan serupa muncul di bawah pimpinan Ibnu Hajar, mantan anggota TNI yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah. Ia mengangkat senjata dan menyatakan bergabung dengan NII. Namun berbeda dengan Kartosuwiryo dan Kahar, gerakan Ibnu Hajar lebih lokal sifatnya dan cepat ditumpas oleh TNI. Pada tahun 1993, ia tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Perlahan tapi pasti, satu demi satu cabang gerakan DITI di berbagai daerah berhasil dilumpuhkan. Namun jejak ideologinya tidak serta-merta hilang. Bagi sebagian kalangan, terutama mereka yang merasa termarginalkan oleh kebijakan politik pusat, NII tetap dianggap perlawanan dan idealisme Islam yang murni. Pemerintah Indonesia kemudian menyadari bahwa perang ideologis tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan militer. Maka, selain operasi keamanan, pemerintah juga mulai melakukan pendekatan sosial dan keagamaan, melibatkan ulama-ulama moderat dan tokoh masyarakat untuk menanamkan pemahaman bahwa Islam dan Republik Indonesia tidak perlu dipertentangkan. Dengan tertumpasnya gerakan DITI di berbagai daerah pada pertengahan 1990-an, maka berakhirlah secara formal pemberontakan bersenjata yang berlandaskan gagasan Negara Islam Indonesia. Namun, sebagaimana sejarah mencatat, ide tak pernah benar-benar mati. Setelah Kartosuwiryo, Daud Bourewe, dan Kahar Muzakar tiada,
Pemikiran mereka tetap hidup, bertransformasi dalam bentuk baru, baik di bawah tanah maupun dalam gerakan keagamaan yang lebih halus.